Dan pada dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 A. Ya, kita berjumpa lagi di hari ini, di Rabu tanggal 22 Mei 2025. Materi hari ini IPAS bab 7 ya, tentang kebutuhan. Coba buka bukunya. Ada halaman 170. Ada ya. Ada 170 tentang kebutuhanku di sana. Di mana yang ada dua nanti. Yang pertama itu kebutuhanku, yang kedua membahas tentang uang. Ya, dimana uang itu sangat melekat di kehidupan kita sehari-hari. Dimana kalau tidak ada uang tidak bisa beli ya. Sudah punya sama semua? Ada yang tidak minum di ini? Ada? Ada bokal, bokal. Ya. Dan nanti akan kita bahas itu tentang uang. Sebelum itu kita ada nih absen dulu. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini. Abdul Rahman. Kenapa? Oh, sudah ya. Hadiah Gilang Musfi. Terima kasih Ahmad Soliko, Akbar Teguh Ramadan, Alif Husni Mubarak, ada Alika Novelia Wahyudi, Aladia Kawijaya, Arjuna Zahra, Dwi Faizatul Nufrika, Zakaria Talita Ramadhani, mana? Felicia Karolina Dewi, Izulhaq, ada? Dauna Jinan Wijaya, Muhammad Yolan Fatul Jamil, Muhammad Baruna, Muhammad Zaki, Muhammad Iqbal Riza, dan Muhammad Rafi Al-Mahdi, Nada Fajriya, dan ada Nada Riza, Nada mana? Riza Awal Kasih. Oh, saya juga ya. Semoga menang di alhamdulillah. Viola Tianata. Ada? Florin Safazia, Georgian Jual. Dan ada 23 siswa. Dan sudah dibuka semua ya? Tentang kebutuhan dan keinginan. Ada yang tahu kebutuhan itu apa? Sesuatu yang paling kita butuhkan untuk kelangsungan hidup. Kalau keinginan, pengen aja, tidak perlu berarti ya, tidak perlu memiliki, ya, tidak terlalu. Berarti yang paling utama adalah kebutuhan dulu. Kalau sudah kebutuhannya terpenuhi, baru keinginan. Nah, kebutuhan itu hal yang harus paling utama harus dipenuhi dulu untuk keberlangsungan hidup manusia. Seperti contohnya ada apa? Uang juga masuk kebutuhan hidup. Bernafas, makan, tempat tinggal, butuh tempat tinggal,
Terlalu butuh apa tidak butuh? Keinginan apa kebutuhan itu tempat tinggal? Hah? Keinginan atau kebutuhan? Ada 3 ya, nanti ada kebutuhan sekunder, ada 3 macam, ada tersier dan ada primer. Kalau primer itu termasuk yang paling harus dibutuhkan. Contohnya makan, pakaian dan rumah. Kalau sekunder seperti apa? Handphone, ya, sepeda motor. Kalau tersier sudah alamnya sudah mewah ya, berlian, punya pesawat. Ada yang punya pesawat di sini? Dan 3 ini 23. Nah, coba kalian berdiskusi nanti sama temannya. Pak Dani tampilkan sedikit video tentang kebutuhan. Nanti kalian catat apa saja poin-poin penting di dalamnya. Bisa ya? Nah, Pak Dani mulai. Dan rohani. Primer, kemudian sekunder, dan tersier. Sudah pada dibahas tadi ya. Disebut kebutuhan pokok. Kebutuhan sekunder merupakan apa? Kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi kebutuhan primernya dulu ya, baru kebutuhan sekundernya. Jangan dibalik, kebutuhan sekundernya dulu, kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Ada kalau di YouTube itu nih cuma contohnya saja, orang punya uang pernah hanya belikan paket data, sedangkan orang anak itu tidak memiliki nasi di rumahnya. Nah itu tidak boleh ya harus kebutuhan primernya dulu yang dipenuhi, baru kebutuhan sekundernya. Masa iya mau makan, istilahnya mau makan pakai data,
tapi kebutuhan di rumah belum terpenuhi, contohnya nasi. Awas, hati-hati jangan dibalik ya. Kita lanjut, contohnya tuh kebutuhan sekunder, barang-barang elektronik, transportasi yang bersifat hiburan, itu kebutuhan sekunder. Yang ketiga kebutuhan tersier, disebut juga kebutuhan mobil mewah, sepatu mahal, jalan-jalan di luar negeri. Nah, dari video itu apa yang kalian dapatkan? Poin-poin apa yang kalian dapatkan? Dari kebutuhan tadi sudah ditampilkan video. Kebutuhan ada 3, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Terus apa poin-poin penting yang kalian dapatkan dari video tersebut? Dan coba Pak Dani minta kalian tugas untuk membuat kebutuhan kalian sehari-hari yang dimiliki, yang penting bagi kalian dan yang sekiranya tidak penting bagi kalian. 5 saja. Bisa? Nanti satu persatu tampil di depan. 5 saja, 5 kebutuhan penting dan 5 kebutuhan yang sekiranya menurut kalian tidak perlu. Bisa? Nanti nih Pak, contohnya Pak Dani nih. Pak Dani, kebutuhan pentingnya apa Pak Dani? Yang sekiranya penting, makan, minum, punya rumah, barang seperti laptop. Yang sekiranya penting bagi Pak Dani. Yang tidak penting apa? Apa? Yang tidak penting bagi Pak Dani contohnya mobil, seperti itu, jam mahal, handphone mahal. Yang penting handphone termasuk kebutuhan primer apa sekunder? Ya. Jadi harus kebutuhan primernya dulu, yang penting dulu. Bisa ya? Coba 5 saja. 5 kebutuhan yang paling kalian penting menurut kalian. Yang kedua yang tidak penting. 5 kebutuhan yang menurut kalian tidak penting. Dari video tersebut kan sudah ada gambar. Coba dibuat, nanti kita presentasi di depan satu-satu. Atau mau dua-dua atau satu-satu? Maju di depan. Ya, maju di depan. Kebutuhan saya ini kebutuhan yang tidak penting menurut saya ini. Nah, 5 saja. Mudah kan? Tidak usah takut, silahkan dikerjakan. Yuk. Pakai buku ya, buku itu. Pakai buku kalian tidak apa-apa. Ya boleh. Ya silakan dibuat. Ya. Iya, majunya berdua-dua ya, sepakat dua-dua kalian ya. Ya, majunya berdua-dua. Nanti kalian presentasikan apa saja.
Nanti dua-dua itu. Iya, tulis barangnya saja. Menurut yang saya, hal barang apa saja yang penting dan barang apa saja yang tidak penting. Itu di LKS ada. Oh, LKS di modul. Di modul Pak Dani itu Pak di apa ya? Nih, kebutuhan penting dan tidak penting. Buat 5 saja. Kalau sekiranya sama, ya 1 aja. Kan berkelompok. Iya, satu kelompok buat 1 saja. Kan 2. Jadi kalian boleh. Mengerti ya? Ada pertanyaan? Satu kelompok kan 2 orang. Ya, kalian berembuk dengan temannya. Kebutuhan apa yang sekiranya penting dan tidak penting buat 5. Bisa? Iya. Kalau yang 1, ada yang 1 ya? Ya 1. Boleh gabung Pak, tidak apa-apa. Terserah mau gabung ke yang mana. Boleh gabung, tidak apa-apa. Nanti majunya bertiga. Yang 1 tuh yang tidak kebagian kelompok. Boleh gabung kan? Khusus Mbak Viola. Kan kasihan kan kalian dapat kelompok semua. Boleh gabung. Ya, silakan dibuat. Pak Dani tunggu. Nanti kita satu kelompok 1 presentasi di depan. 4 kelompok. Buat 5 saja. 5 kebutuhan yang penting, 5 kebutuhan yang tidak penting menurut saya.
Belum. Yang sudah? Ada yang sudah? Pangan itu makanannya nggak bingung. Aku nanya, pangan itu makanannya apa? Pangan itu makanannya apa? Itu baru sebelahnya itu bintang. Boleh. Ada yang sudah? Sudah? Kalau sudah ayo maju ke sini. Ayo, tidak apa-apa kan sudah. Biar cepat maju. Kebutuhan saya yang penting dan tidak penting di mana? Coba ya. Nih, perhatikan temanmu nih mau mendiskusikan di depan apa poin penting yang didapat ya. Suruh memberikan contoh. Sini ada kesan ada teman-temanmu. Kebutuhan Yang penting dan yang tidak penting. Yang penting rumah, makan, minum, uang, baju. Yang tidak penting HP, sepeda, jam, mobil mewah, sofa mewah. Terima kasih. Sama itu ya. Ya, dari kelompoknya Juna itu. Iya. Ya, menurut kelompoknya Juna yang tidak penting itu mobil mewah, sofa mewah. Yang penting banyak makan, minum. Iya. Ada lagi yang selesai? Yang selesai silahkan maju ke depan. Ada lagi? Ada lagi yang selesai? Ya, silakan presentasi di depan. Ayo, tidak salah kok. Baru satu. Kebutuhan yang penting: air, makan, rumah, baju, uang. Kebutuhan yang tidak penting: jam tangan mahal, emas, mobil, sepatu mahal, berlian. Sudah. Kasih berlian, paling berlian di sana. Ya, terima kasih. Ada yang lagi? Ada yang mau maju lagi?
Selesai? Ayo kalau selesai. Ini cuma 5 loh. Nanti sebelum kita melanjutkan ke topik B itu, bagaimana akal aku memenuhi kebutuhan aku. Ayo kalau sudah, dinilai juga. Nilai sikap ada penilaian sendiri. Ada ini ada formnya sendiri. Iya. Ayo selesai. Baru dua kelompok yang lain di mana ini? Ayo. Ayo, sudah nggak ada? Jangan usah takut ya. Cuma kalian presentasikan di depan hasil kerja kalian. Ayo, kalau sudah mas. Ayo, kalau sudah. Ayo cepat. Nggak usah malu sini. Ayo, kalau sudah. Oh, kok malah nanti. Baru 2. Yang putri mana yang putri ini? Baru 2 yang putra. Putra sudah maju 2 kali sudah. Jangan mau kalah sama yang putra. Dan silakan presentasikan hasil kerjanya. Kebutuhan yang mereka penting. Ya. Kebutuhan yang mereka penting. 1 pangan, 2 uang, 3 rumah, 4 air, 5 pakaian. Kebutuhan yang menurutku tidak penting. Laptop, 2 mobil, 3 rumah mewah, 4 TV, 5 motor mewah. Ya, silakan kembali. Namanya itu Mbak Najwa ya. Ada lagi? Ayo silakan maju. Sebelum kita melanjutkan ke topik B. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kerja saya dan tim saya. Kebutuhan penting bagi saya: 1 uang, 2 makanan, 3 minuman, 4 pakaian, dan 5 rumah. Kebutuhan tidak penting bagi saya: 1 handphone, 2 mobil mewah, 3 jet mewah, 4 emas yang berlimpah, 5 rumah mewah. Ya, terima kasih. Ya, silakan kembali. Ada lagi? Ayo, biar cepat. Ayo, ya. Ayo biar cepat. Nah, badannya juga suka hal yang aktif. Ayo, Kebutuhan yang aktif: makan, minum, dan olahraga, baju, uang sekolah. Yang tidak penting: HP, laptop, tas yang mahal, mobil, sepatu
Ya, silakan kembali. Terima kasih. Ayo, sudah. Ya, gak usah mengalahkan namanya. Kan hasil kerja. Dah, terima kasih ya. Dah, ada lagi? Nah, ayo ini yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 keperluan yang penting bagi kami. 1. Makan. 2. Minum. 3. Pakaian. 4. Uang. 5. Rumah. 5 keperluan yang tidak penting bagi kami. 1. Mainan. 2. Mobil mewah. 3. Emas. 4. Kerja. 5. Jam tangan mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ayo. Macam-macam ya, bermacam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kebutuhan kita yang penting makan, karena itu adalah kebutuhan pokok. 2. Uang, karena itu bisa membeli seperti makan, minum, dan apapun yang kita butuhkan. 3. Rumah, karena itu buat tempat tinggal kita. 4. Baju, karena itu untuk menutupi badan kita. 5. Minum, karena itu bisa membuat kita tidak haus. Yang tidak penting, mobil mewah, berlian, emas, atau kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ayo. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan kelompok saya. Yang penting makan dan minum dan uang dan rumah dan baju. Yang tidak penting, 1. HP, 2. Mobil mewah, 3. Jam mahal, 4. TV, 5. mainan. Ada lagi? Jangan usah takut ya, jangan usah takut. Biasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhanku sehari-hari bernafas, karena kita tidak bernafas kita akan mati. Makan, karena bisa kelaparan dan mati. Baju untuk menutupi tubuh kita. Uang, karena tidak ada uang kita tidak bisa makan. Rumah, karena untuk melindungi dari hewan buas. Kebutuhan yang tidak penting, mobil, tangan emas, motor mahal, rumah mewah, berlian. Ada lagi? Sudah. Terakhir ya. Selain sudah lanjut semua, kita akan melanjutkan ke topik B. Sebelum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kebutuhan penting dan tidak penting.
rumah, rumah pakaian. Tidak penting mobil mewah, kafe yang mewah. Sudah presentasi semua. Sudah sekiranya paham kalian mana yang kebutuhan primer, mana kebutuhan sekundernya, ya sudah dikelompokkan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kalian sudah bermacam-macam tadi ya, ada yang sofa mewah, yang bagian yang terpenting adalah kebutuhan makan minum semua ada tadi, sudah bisa mengelompokkan. Lanjutkan yang ke topik B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Tentunya dari tadi kalian yang presentasi menyebutkan uang. Nih uang termasuk paling melekat dengan kebutuhan. Kalau tidak ada uang berarti tidak bisa membeli kebutuhan yang primer. Ya. Tidak bisa makan kalau tidak ada uang, tidak bisa makan, tidak bisa beli-beli. Ya, di topik B silahkan buka halaman 178. Nih, kita sudah masuk ke dalam uang, fungsi-fungsi uang di dalamnya, jenis-jenis uang, ya 178 di sana. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan kita harus mempunyai yang sekiranya uang yang sekiranya bisa ditukar dengan kebutuhan yang kita miliki. Kalau kalian biasa membeli kebutuhan itu di mana? Contohnya beras, warung, supermarket, di pasar. Ada yang pernah ke pasar? Ada yang pernah ke supermarket? Mall? Kiranya semua pernah ya. Kalian apa orang tua kalian yang ke pasar? Hah? Iya. Nah, di sana ada pertanyaan yang nomor 2 itu apa syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan? Apa syarat terjadinya? Kira-kira? Contohnya Pak Dani mau beli kebutuhan nih, syarat terjadinya pertukaran kebutuhan itu apa? Punya uang, ada lagi? Hah? Punya barangnya, harus ada penjualnya. Masa Pak Dani mau beli ke siapa kalau udah ada penjualnya? Dan barangnya itu harus nilainya sama ya. Harus sama nilainya, jangan berubah. Nanti barangnya harganya 10.000, kamu bayar 5.000. Dikasih tidak sama pedagangnya? Tidak dikasih. Nah, ya. Kecuali kita menawar di pasar aja. Kalau di supermarket bisa tawar menawar. Kenapa tidak bisa? Harganya langsung tertera. Gak boleh ditawar, Pak. Padahal Pak mau bayar ini, mau beli ini harganya 7.000. Saya tawar, Pak tawar, boleh tidak 3.000? Boleh tidak di supermarket? Kenapa tidak? Kenapa tidak boleh? Karena harga di sana sudah ditetapkan. Nah, kalau di pasar itu harganya bisa lebih murah. Ya, kembali ke memenuhi kebutuhan. Nah, sebelum uang ditemukan itu biasanya zaman dulu itu barternya pakai apa? Pakai contohnya barangnya itu beras ya, kulit hewan, buah-buahan boleh, ikan, ada lagi?
sayuran barter, tapi harus nilainya sama ya. Ya, semenjak itu ditemukan lagi di buku ini pakai emas. Nih, karena kelangkaannya sudah ditinggalkan barter dengan barang diganti dengan emas, perak atau perunggu diganti. Sebelumnya ada uang diganti dengan untuk mencukupi kebutuhan barternya menggunakan emas, tetapi ini tidak bertahan lama karena masa satu contohnya satu ayam ditukar dengan satu batang emas, masa adil. Sekarang emasnya sudah mahal. Nah, karena itu dikeluarkanlah uang. Emas sudah tidak dipakai lagi karena cukup langka dan mahal. Dikeluarkanlah uang untuk bentuk sebagai alat tukar yang sah untuk membeli kebutuhan ya. Bapak tadi lihatkan uang itu dan macam-macam ya. Uang itu bermacam-macam. Ada dua macam. Apa itu uang? Apa itu uang? Sebagai alat pembayaran yang salah. Apa ya syarat uang dapat dijadikan sebagai alat tukar? Hah? Apa syarat uang dapat dijadikan sebagai alat tukar? Syaratnya uang harus apa? Harus sama dengan barang. Apalagi nih, harus dapat diterima oleh semua masyarakat. Contohnya Pak Dani bawa uang mainan, mau diberikan beras, masa diterima sama penjualnya? Ya, yang syarat untuk tadi syarat untuk uang dapat dijadikan alat tukar adalah harus diterima semua orang atau masyarakat. Yang kedua, uang tidak mudah rusak. Ya, uang tidak mudah rusak meskipun dirobek, tidak pernah rusak. Ya, tidak akan rusak ya. Nanti kayak ini kan dicuci pun sekalipun ada dicuci terus dijemur biar lurus lagi, tidak pernah rusak ya. Kalau uang, kalau dari bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu tidak pernah rusak. Hati-hati. Nah, yang ketiga adalah tidak mudah mengalami perubahan nilai. Nilainya tetap sama, 5.000 ya 5.000, 100.000 ya 100.000. Udah, ini yang tadi yang menyebutkan udah dibawa ke mana-mana. Tapi
Tapi kalau zaman modern saat ini, sudah pakai apa? Kiris. Dan selain kiris pakai apa? Dan yang biasa beli online itu loh. Dan pakai masa pakai uang kayak gini, uang yang nyata ada kan? Pakai uang yang sudah di top up menjadi uang elektronik. Tapi berubah nilainya enggak? Kalau semisal Pak Dani top up 100.000 di aplikasi itu berubah enggak? Menjadi 50 atau menjadi 1 juta? Nah, pasti tetap nilainya tetap sama ya. Iya, tetap sama. Iya, kenapa? Nah, mudah dibagi-bagi. Yang keempat, uang mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Terserah kalian mau beli apa, yang penting nominal uangnya itu cukup, kalian boleh membeli apapun itu yang disediakan di contohnya seperti yang di depan. Uang 10.000 mau dibelikan apapun, yang penting uangnya nominalnya cukup, bisa membeli apapun. Ya kalau sudah lebih dari 10.000 ya tidak akan dikasih sama penjualnya. Nah, ini tidak mudah dipalsukan. Nah, hati-hati dengan punya uang atau banyak uang kertas ya. Kalau uang logam mungkin tidak ada yang dipalsukan ya. Ada palsu, melihat atau mendengar uang logam palsu. Hah? Pernah? Tidak pernah kan? Cuma yang uang kertas di TV itu banyak ya, banyak. Kadang sudah temuan uang 1 triliun palsu. Nah, untuk membedakan uang palsu dengan uang asli ada 3. Itu dilihat, diraba, dilihat dulu. Diraba, ada yang bilang dicium. Nanti kalau kena deterjen dicium kan bau deterjen, Mas. Dilihat seperti apa? Oh, juga cahaya ya. Diraba kasar biasanya. Yang ketiga diterawang. Biasanya tidak mudah ada tanda airnya di dalam itu. Tidak mudah ya uang dari kertas itu, karena ada kriteria untuk bisa alat tukang yang sah. Gambar saling diterawang, gambar saling isi. Tidak ada, pasti ada gambarnya di dalam. Kalau diterawang ada muncul gambar. Gambar basic. Dan juga ada tanda, ada nomor serinya, kode tunanetra, nomor serinya. Kalau punya uang di sininya ada nomor seri. Jenis uang logam tuh, uang logam jenisnya 100, 200, 500, 1000. Tidak ada uang logam yang 10.000. Ada uang logam 10.000? Uang logam hanya ini ya, 100, 200, 500, 1000. Kalau dulu ada uang 50 rupiah. 50 rupiah ada. 500 itu ada yang kuning. Ya. Nah, sekarang sudah langka ya kayaknya, karena ada isu yang 500 yang kuning itu ada emasnya di dalam, ada logam mulianya. Nah, kalau uang kertas yang sesuai yang dikeluarkan oleh bank itu 1.000, 2.000, 5.000 seperti ini. Ada 75.000 yang baru. 75.000 yang baru. Punya kayak gini? Oh, punya. Padahal tidak punya. Dan istirahat masih kurang 15 menit lagi. Nah, ini nilai uang sekarang. Nilai uang ada dibagi menjadi 3. Ada nilai nominal, ada nilai intrinsik, dan value for money. Ada yang pertama nilai nominal, nilai yang tercantum pada mata uang. Yang kedua nilai intrinsik,
yang membuat nilai bahannya. Yang ketiga, value for money, kemampuan uang untuk memenuhi kebutuhan. Value for money. Nah, kalau beli sepeda, kalau beli beras 10.000, ya uangnya harus berjumlah nominalnya 10.000, tidak mungkin 5.000. Nih, ini fungsi uang. Nih, fungsi kita melihat ke fungsi uang. Fungsi uang ada 4, ya. Yang pertama, alat tukar, medium of exchange, yaitu uang memudahkan transaksi jual beli, menggantikan apa? Sistem barter. Uang diterima secara umum sebagai alat pembayaran. Yang kedua, apa? Satuan hitung. Fungsi uang yang kedua adalah satuan hitung. Uang memberikan standar nilai untuk barang dan jasa. Yang ketiga adalah penyimpan nilai, store of value. Uang memungkinkan individu menyimpan kekayaan mereka. Punya 1 miliar, menyimpan nilai kan, uang bisa dibelikan apapun. Yang keempat, standar pembayaran yang ditangguhkan. Uang digunakan untuk melakukan pembayaran di masa depan, seperti angsuran atau pinjaman. Nah, inilah fungsi uang, ada 4. Selesai. Sekarang Pak Dhani minta ada tugas dari Pak Dhani. Ada 5. Pak Dhani ada. Dari sini ada yang ditanyakan tentang materi bab 7? Ada? Tidak ada? Ada pertanyaan tentang uang, tentang kebutuhan? Tidak ada? Tidak ada? Nah, sekarang Pak Dhani punya penilaian pengetahuan nih dari apa yang Pak Dhani jelaskan tadi. Silahkan kalian menjawab 5. Ini. Iya. Ya, lu ini dikerjakan ya. 5 soal saja. Materinya tentang yang tadi, tentang uang, fungsi uang apa, fungsi apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Silahkan kalau masih belum mengerti, silahkan buka buku paketnya, itu ada.
kesulitan, silakan tanya. Ini soalnya ada orang bisa? Tidak ya? Pengetahuan. Nah. Ada yang sudah? Tunggu tak lagi? Kurang lagi. Oh, iya. Ya. Dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan. Ya. Ya, dikumpulkan. Terima kasih. Tidak ada kesulitan ya. Silakan kembali duduk kembali di bangkunya masing-masing. Ayo Mas. Dan dari materi yang tadi Pak Dhani harapkan kalian mengetahui apa saja kebutuhan kalian, seperti apa yang harus dipenuhi. Nanti kalau kalian seumpamanya nanti punya uang yang lebih, mana yang kalian butuhkan harus didahulukan dan mana yang bukan. Ya, dengan modul yang 7 ini, yang buku paket 7 ini, kalian paham tata mengelola uang seperti apa, ya, kebutuhan kalian seperti apa. Dan di buku paketnya itu membahas tentang itu. Untuk ini yang 5 tidak ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari kalian yang masih belum mengerti tentang kebutuhan, apa itu kebutuhan, apa itu nilai uang, fungsi uang. Kalian sudah paham semua berarti ya? Benar? Tidak ada pertanyaan lagi? Ada? Ada? Apa? Pahala juga? Iya, kebutuhan. Kalian berbuat baik kan dapat pahala. Iya. Kan harus berbuat baik kan? Masa harus berbuat jahat? Ya, yang terpenting kebutuhan primernya itu terpenuhi, kebutuhan baru, kebutuhan yang lain. Jangan dibalik, yang pesan Pak Dhani jangan dibalik. Dan harus, jika kalian punya uang, kalau bisa ditabung dan pintar-pintar mengelola uang. Jangan boros, jangan punya uang 10.000 beli-belinya 10.000. Jangan boros-boros ya. Ini termasuk dari bab yang 7 itu. Mana yang terpenting, mana yang tidak. Jangan terus beli mainan saja. Ya, itu yang tidak penting. Dari apalagi beli-beli yang tidak penting buat kalian. Ya. Yang kebutuhan seperti makan, minum, itu yang terpenting. Dan tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi kalau tidak ada, Pak Dhani akan tutup. Kita masukkan bukunya semua.
Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pak Dani akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.